Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar anak-anak sekolah minggu hari ini? Yesusku luar biasa. Oke, kita siapkan hati kita, walaupun kita di rumah, kita angkat pujian untuk membuka ibadah kita. Kita bernyanyi Alidongan. Semuanya bangkit berdiri. Kembali kami mengucapkan segala puji dan syukur kehadapan-Mu ya Allah Bapa, atas penyertaan-Mu ya Tuhan kepada kami hingga kami dapat melakukan ibadah ini ya Tuhan. Walaupun adik-adik sekolah minggu belum bisa beribadah di gereja-Mu ya Tuhan, tetapi biarlah kasih karunia-Mu selalu menaungi kami dan anak-anak sekolah minggu, agar senantiasa kami bersukacita memuji muliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau ya Tuhan yang memberkati agar senantiasa ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, semua anak-anak sekolah minggu, orang tua dan kami guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati kami ya Tuhan. Jauhkan dari kami segala mara bahaya, jauhkan dari kami segala penyakit. Engkaulah kiranya yang menjagai langkah kami agar senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak menerima setiap berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1, ingat akan nama Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita bersama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak Tuhan yang terkasih, hukum Taurat Allah untuk kita pada minggu ini yaitu hukum Taurat yang kedua. Marilah kita bersama mengucapkannya dua-duanya. Hukum Taurat kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Taurat Allah. Mari
Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, ikut Dikau Saja Tuhan. Kita bersama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak Tuhan yang terkasih, ayat bulanan untuk minggu ini yaitu yang tertulis pada Yosua pasal 24 ayat 15. Marilah kita bersama mengucapkannya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dari segi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian ayat bulanan kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali, Bila Iblis Menggodaku. Adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius
Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian, Ku buka Alkitab. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan menyertai kami, guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak Tuhan, bahkan orang tua mereka dalam peribadahan untuk saat ini, walaupun masih dilakukan secara online. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat kepintaran, supaya kami boleh bersuka cita untuk mendengarkannya, dan mampukan kami untuk menghidupinya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Tuhan yang terkasih, nas firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini dalam peribadahan kita tertulis pada Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Marilah kita membacanya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian nas firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga para orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anak kita. Untuk saat ini kita sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah, artinya minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Bahwa kita untuk minggu-minggu ini diajak bagaimana supaya kita mampu melihat, merasakan, dan merenungkan penderitaan Tuhan Yesus, sehingga iman kita itu semakin kokoh. Anak-anak Tuhan yang terkasih, secara khusus untuk saat ini bahwa kita diperdengarkan dalam sebuah perjalanan kehidupan Yesus ketika Dia bersama dengan murid-muridnya berdoa ke salah satu bukit yang bernama Getsemani. Jadi ini adalah sebuah bukit yang indah dan memang betul-betul sangat cocok untuk melakukan meditasi ataupun untuk melakukan doa. Kira-kira siapa teman Yesus ke Bukit Getsemani di sini kan? Murid-muridnya. Ada berapa orang? 3 orang. 3 ya? Enggak 4? Berempat dengan Tuhan Yesus. Oh iya, berempat dengan Tuhan Yesus. Yang pertama siapa temannya? Simon Petrus. Yang kedua Yohanes. Dan yang ketiga Yakobus. Kalau si Simon Petrus itu adalah murid yang kesayangan. Demikian juga dengan Yohanes dan Yakobus ya. Jadi mengapa tidak semuanya dipanggil Yesus beserta dengan Dia berdoa ke bukit Getsemani? Karena memang dalam pelayanan Yesus, ketiga murid inilah yang paling Dia kasih. Jadi Yakobus dan Yohanes ini adalah anak dari siapa? Zebedeus. Iya. Jadi mereka berempat pergi atas ajakan dari Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang mereka lakukan dan yang akan menjadi pembelajaran untuk kita? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Yesus diceritakan di sini, Dia sedang berdoa. Jadi ini yang pertama yang harus kita contoh dan ikuti dalam kehidupan kita, yaitu berdoa. Kira-kira apa arti berdoa? Berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Ada yang lain? Berbicara, berkomunikasi. Mungkin ada yang mengatakan doa adalah nafas kehidupan orang Kristen.
Tapi apapun jawaban kita, semuanya itu baik, semuanya bagus. Berdoa berarti berbicara kepada Tuhan. Baik itu berbicara dengan mengeluarkan suara ataupun berbicara di dalam hati dan pikiran. Kan ada kan kadang-kadang kita disuruh, marilah kita berdoa di dalam hati. Jadi ada juga orang tidak mampu mengeluarkan suara. Jadi kalaupun dia tidak bersuara, tetap saja dia berdoa. Jadi di sini dikatakan berbicara kepada Tuhan. Bagaimana kita menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita, itu disampaikan semuanya kepada Tuhan. Jadi kira-kira kalau kita berdoa, isinya kira-kira seperti apa ya? Yang pertama mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur, ya bagus. Apa lagi kan? Kemudian ada permohonan di dalamnya, Bang. Iya, pastinya ada banyak permohonan di situ. Bisa saja kita berdoa, Tuhan berikan saya kepintaran supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Berikan saya kesehatan supaya bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah permohonan. Apalagi ada lagi? Kira-kira apa itu isi doa kita? Di dalam doa kita juga bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Iya, bahwa doa-doa kita semuanya harus bermuara kepada pujian kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, sepantasnya kita harus memuji Tuhan di dalam doa-doa kita. Contohnya kita kan mengatakan, terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan, terpujilah Engkau, kan gitu. Terima kasih Tuhan atas orang tua yang baik yang Tuhan berikan, terpujilah Tuhan, dan lain sebagainya. Di dalam doa juga kita boleh mendoakan diri kita dan juga mendoakan orang lain. Jadi kalau kita berdoa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau orang itu berdoa, siapa yang didoakan? Diri sendiri, keluarga. Diri sendiri, keluarga. Apa lagi? Orang-orang terdekat dengan kita, Suami mungkin, anak-anak, orang tua, dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan juga kalau berdoa harus semuanya didoakan. Doakan dirimu sendiri, doakan orang tuamu, doakan teman-temanmu, semuanya. Bahkan orang yang membenci kita juga semuanya harus didoakan. Jadi kita harus senantiasa berdoa di dalam hidup kita. Jadi berdoalah hanya di dalam nama Yesus Kristus, dan berdoalah dengan mengandalkan iman. Ketika kita berdoa hanya di dalam nama Yesus dan kita mengandalkan iman atas doa-doa kita boleh meyakini bahwa doa kita itu akan didengarkan oleh Tuhan. Mungkin kita tahu kan cerita bagaimana orang-orang yang berseru. Seruan itu bisa saja menjadi sebuah doa. Contohnya seperti perempuan yang sakit pendarahan yang disembuhkan oleh Yesus. Ada yang berpenyakit buta, tidak dapat melihat. Jadi masih banyak lagi. Ketika kita berdoa hanya di dalam nama Yesus dan kita berdoa mengandalkan iman kita, maka kita meyakini doa-doa kita itu akan didengarkan oleh Tuhan. Jadi mau didengarkan Tuhan doanya? Mau berdoa. Anak-anak di rumah juga pasti mau. Iya, anak-anak
pasti ya. Pasti ya, Pak, sama orang tua juga ya, orang tua semuanya. Iya. Pasti mau doanya didengarkan oleh Tuhan. Sekali lagi, berdoa hanya di dalam nama Yesus dan berdoalah di dalam iman. Jadi jangan berdoa kepada penyembahan berhala, kepada ilah-ilah lain. Jangan berdoa kepada batu yang besar. Jangan berdoa kepada pohon yang besar seperti pohon beringin, janganlah ya. Jadi tidak perlu berdoa kepada yang diciptakan oleh dunia ini, tetapi berdoalah hanya kepada Tuhan saja. Itulah pembelajaran yang pertama yang harus kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama tadi berdoa. Yang kedua, sesuai dengan nas ini, bahwa anak-anak Tuhan diajar untuk senantiasa berjaga-jaga. Kira-kira apa itu arti berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu waspada, Bang. Waspada. Apa lagi? Siap sedia. Siap sedia. Jadi anak-anak Tuhan pernah nggak ke rumah sakit? Pernah? Pernah. Mungkin pernah ya. Pernah. Jadi kalau ke rumah sakit biasanya mengunjungi orang sakit, ya kan? Jadi kalau di rumah sakit mungkin kita akan melihat ada mungkin laki-laki atau perempuan yang berpakaian putih kan? Iya. Itu biasanya apa namanya? Ada dokter. Ada perawat, iya kan? Jadi biasanya dokter dan perawat mereka itu akan selalu berjaga-jaga. Menunggu pasien ya, Mak. Iya, mana tahu ada pasiennya yang membutuhkan pertolongan. Sama kayak di sekolah kan ada belnya kan? Dipencet itu bisa saja ada tanda. Ya, akhirnya mereka menjumpai pasien. Jadi seorang dokter dia harus senantiasa berjaga-jaga dengan baik. Seorang perawat dia juga harus berjaga-jaga dengan baik. Bagaimana dengan kita? Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Berjaga-jaga terhadap siapakah kita? Kita berjaga-jaga terhadap iblis dan dosa. Jadi kalau kita berjaga-jaga berarti kita senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak Tuhan, kalau masih mau ngantuk waktu dengarkan khotbah, berarti dia telah dikalahkan oleh iblis. Kalau masih mau bermain-main waktu beribadah, berarti dia masih dikalahkan oleh iblis. Kalau masih mau contoh malas belajar, itu dikalahkan oleh iblis. Kalau masih mau melawan orang tuanya atau gurunya, itu juga dikalahkan oleh iblis dan dosa. Jadi kita di sini diajak supaya kita berjaga-jaga, siap sedia bersama dengan Tuhan. Kita boleh siap sedia melakukan segala kegiatan aktivitas kita di dalam nama Tuhan. Jadi jangan seperti Petrus di sini ya, dan juga murid-murid lain, bahwa beberapa kali Yesus melihat mereka itu tertidur. Apa reaksi Yesus? Apa reaksinya? Bahwa Yesus marah kepada mereka. Mau Yesus marah samamu? Mau? Mau Yesus marah sama kita? Jangan ya. Maunya Yesus bersuka cita ketika melihat kita, karena kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Jadi berjaga-jagalah, waspadalah atas godaan-godaan duniawi yang disebabkan oleh iblis dan dosa. Bersama dengan Yesus kita boleh mengalahkannya. Jadi dalam pembelajaran yang sangat berharga untuk anak-anak Tuhan dan juga orang tua, semua kita yang boleh mendengarkan khotbah ini dalam perenungan akan penderitaan Yesus Kristus, bahwa kita diajak untuk senantiasa berdoa
dan kita juga diajak untuk selalu waspada, berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Orang yang melakukan kedua hal ini, maka mereka akan diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman di pagi hari ini, bahwa Tuhan mengajar kami untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Biarlah kami atas kuasa Roh Kudus, kami boleh melakukannya dengan baik. Biarlah anak-anak Tuhan boleh bersukacita menjadi seorang pendoa yang baik, dan biarlah mereka juga bersukacita untuk selalu waspada, tidak dikuasai oleh iblis dan dosa. Bapa di dalam surga, berkatilah anak-anak Tuhan ini dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah boleh bertumbuh berkembang seturut dengan firman-Mu, agar menjadi anak yang baik di hadapan-Mu dan juga di hadapan orang tua. Kami mendoakan mereka yang sedang menempuh pendidikan, anugerahkan kesehatan, kepintaran, hikmah, supaya mereka boleh bersukacita mengikuti setiap pendidikan mereka. Berkati jugalah para orang tua mereka, kiranya hidup mereka berlimpah dengan kasih setia Tuhan. Berikan rezeki selalu Tuhan, supaya mereka boleh mencukupi kebutuhan anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, bahkan setiap orang yang boleh ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu ini di multimedia, pemain musik, dan lain sebagainya. Kami serahkan seluruhnya mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dalam pelayanan mereka. Kiranya itu menjadi kemuliaan bagi Nama. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, dan anugerahkan selalu kesehatan bagi mereka. Secara khusus dalam pengajaran untuk guru-guru sekolah minggu, Tuhanlah yang memberikan kesabaran, supaya dengan penuh sabar boleh mendidik anak-anak Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita siapkan persembahan kita. Kita bernyanyi dengan judul Ganuk Tiki Matanya.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian terakhir, BAIK.